kan ada. Ya, buahnya terus berbuah, pohonnya juga terus rindang. Begitu pula silakan dilihat di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan surat ke-44 ayat ke-55. Surat ke-44 ayat ke-55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Di dalamnya, di dalam surga mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman. Ya. Aman dari segala kekhawatiran Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena ada di dunia ini orang yang khawatir ketika makan buah-buah tertentu. Ya. Misalnya yang diabetes, ya, itu takut makan buah-buahan yang tingkat gulanya tinggi. Ya. Maka kalau dia memakan yang gulanya tinggi, itu bisa berbahaya. Ya. Ada juga orang yang takut makan durian misalnya, karena kolesterolnya tinggi. Ya. Kalau makan durian bisa pingsan. Bisa pusing, bisa darahnya naik. Adapun buah-buahan di surga Bapak Ibu sekalian, maka nanti para penghuni surga yad'una fiha bikulli fakihatin aminin, akan minta didatangkan buah-buahan dengan aman memakannya, tidak perlu khawatir apa-apa. Makan kelengkeng, satu kontainer juga tidak akan masalah. Karena nanti Bapak Ibu sekalian, para penghuni surga itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberikan kemampuan fil akli wasyarabi, baik dalam makan, minum ataupun jima, seperti kekuatan 100 orang. Jadi memiliki kekuatan seperti 100 orang. Bayangkan. Kalau satu orang bisa makan, ada kita dengar itu satu orang bisa makan satu satu sak durian misalnya. Nah ini 100 orang, berarti dia bisa makan 100 sak durian begitu. Tanpa merasa pusing, tanpa merasakan efek negatif dari buah tersebut. Nah, ini diantara kenikmatan nanti di surga, Pak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di antara gambaran buah di surga, yaitu setiap buah ada 2 pasang. Setiap buah itu ada 2 pasang atau ada 2 jenis. Setiap buah ada 2 pasang atau 2 jenis. Bisa dilihat di dalam Al-Quranul Karim surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman surat ke-55. Surat Ar-Rahman surat ke-55. Nah, ini gampang ingatnya Pak, surat Ar-Rahman surat ke-55. Karena kalau kita hitung, kata Ar-Rahman di dalam Al-Quran itu ternyata jumlahnya ada 55. Jadi dihitung dalam Al-Quran, Ar-Rahman itu ada 55 kali disebutkan. Kok pas, surat Ar-Rahman pun surat ke-55. Maka ini adalah di antara bentuk-bentuk bagaimana Al-Qur'anul Karim memang Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya sedemikian rupa. Maka di dalam surat Ar-Rahman surat keberapa Pak? Surat ke-55. Ayat ke-52 Allah Jalla fi'ulah berfirman, fihima min kullin fakihatin zaujan. Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. Fihima min kulli fakihatin zaujan. Berpasang-pasangan buahnya itu. Apa maksudnya? Berkata Imam Al-Baghawi di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Baghawi, sinfani wa nau'ani. Maksudnya berpasangan di sini ada 2
jenis. Qila maknahu, dikatakan bahwasanya maknanya adalah inna fihima min kulli ma yatafakkahu bihi dorbaini. Bahwasanya setiap buah-buahan itu ada dua jenisnya. Ya, ada dua jenisnya. Rotban wa yabisan, ada buah yang basah, ada buah yang sudah dikeringkan. Ini diantara penafsirannya, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya apa itu anggur ya, ada anggur yang masih buah seger, ada yang sudah jadi kismis misalnya begitu. Ya. Ada yang buah ya kalau di Indonesia mungkin ada yang masih buah segar, ada yang sudah jadi asinan gitu ya. Ada yang jadi manisan begitu. Ya. Atau buah yang lain yang dikeringkan. Ya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ma fid dunya tamratun hulwatun wala murrah illa wahya fil jannah hatta al-handal illa annahu hulwun. Tidaklah di dunia ada buah apapun, di dunia ini buah apapun, baik itu buah yang manis ataupun buah yang pahit sekalipun, Pak. Ya. Melainkan pasti di surga ada. Sampai buah handol. Buah handol itu buah yang pahit rasanya, Pak. Ya. Illa anna hulun, tapi di surga rasanya manis semua. Tidak ada yang pahit. Ya. Nah, ini penafsiran dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Artinya segala buah, ya, maka itu semua nanti akan ada di surga. Ya. Dan berpasangan tadi ada yang menafsirkan yaitu adalah yang satu yang segar, yang satu yang kering, ya buah kering. Ya. Ada juga penafsiran lainnya yang menyebutkan bahwasanya buah-buahan itu pasti ada sepasang begitu. Kemudian di antara sifat lain dari buah-buahan di surga adalah yaitu mudah untuk memetiknya. Ya, gampang dipetik. Mudah untuk apa, Pak? Untuk dipetik. Ya. Lihat di dalam Al-Quranul Karim surat Ar-Rahman, surat ke-55 ayat ke-54. Surat ke-55 ayat ke-54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq wa janal jannataini dan. Mereka para penghuni surga akan bersandar di atas permadani-permadani yang di dalamnya ada lapisan sutranya. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Ya, wa janal jannataini dan ya, metiknya itu gampang dekat. Berkata para mufassirin, al-jana ma yujtana minats thimar. Yang dimaksud jana yajni itu artinya adalah yang dipanen, yang diambil dari buah-buahan, ya, yang dipetik. Nah, itu namanya jana. Yuridu maksudnya adalah samaruha, buah-buahannya, danin qorib, ya, buah-buahnya itu danin, dekat, qoribun, ya, dekat sekali. Yanaluhul qa'imu wal qa'idu wan naimu, bisa diambil oleh orang yang berdiri, orang yang duduk, ataupun orang yang tiduran. Ya. Jadi buah-buahan di surga itu tidak perlu pakai tangga begitu, Pak, ya. Atau pakai istilahnya itu pakai singgik begitu, Pak, ya. Pakai galah yang panjang begitu biasanya, Pak, ya. Atau harus pakai orang yang pintar manjat, ya, nggak usah, ya. Tidak usah capek-capek memanjat, ya. Misalnya buah kelapa, ya. Buah kelapa itu kan wah naiknya susah, Pak. Batangnya itu lurus ke atas begitu, ya. Nah, maka nanti di surga itu tidak ada yang susah, semuanya gampang dipetiknya, Bapak Ibu sekalian. Ya.
Tidak usah pakai tenaga berat begitu, nggak usah. Ya. Yuridu thamaruha danin qaribun yanaluhul qaimu wal qaidu wan naim. Buah-buahannya itu adalah dekat, bisa diambil oleh orang yang berdiri, orang yang duduk, bahkan orang yang sambil tiduran juga bisa meraihnya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tadnu syajaratu hatta yajtaniyaha waliyullah. Jadi ya pepohonan di surga itu Pak bisa mendekat begitu Pak. Ya tadnu syajarah ya. Jadi pohonnya itu yang turun Pak ya, mendekati si penghuni surga. Hatta yajtaniyaha waliyullah, sampai penghuni surga ini pun bisa memetiknya. Ya. Jadi nggak usah ya ambilin tangga, nah ini enggak, ya. Pohonnya yang mendekat, Pak. Tik begitu. Ya. Insya'a qa'iman, ya, sambil berdiri juga bisa dipetik. Wa insya'a qa'idan, sambil duduk juga langsung dipetik bisa, Pak. Ya, pohonnya lah yang akan mendekat. Berkata Qatadah, la yaruddu aydiyahum anha bu'dun wala syaukun. Ketika dia mau mengambil buah tersebut, ya, tidak ada yang mencegahnya. Baik itu jaraknya ataupun durinya tidak ada. Tinggal begini, tek, langsung diambil, Pak. Ya, nggak akan jauh, ya, tidak akan tinggi, tidak akan atau duri, ya, nggak ada semuanya. Ya. Begitu pula silahkan dilihat di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah, surat ke-69 ayat ke-23. Surat ke-69 ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qutufuha daniyah. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, qutufuha daniyah. Buah-buahannya itu dekat memetiknya. Ya. Al-qatfu itu artinya memetik begini, Pak. Ya. Qutufuha daniyah, metiknya itu daniyah, dekat. Ya. Kulu washrabu hani'an. Silahkan makan, minumlah dengan tenang, dengan sedap. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena disebabkan amal-amal yang telah kalian kerjakan di hari-hari yang sudah berlalu. Ketika di dunia sering puasa, ya, dia menjaga diri dari yang haram, maka diganjar dengan apa? Buah. Ya, dia berusaha keras ketika di dunia mencari rezeki halal, maka nanti dikasih dengan apa? Buah-buahan yang mudah dia ambil, ya. Maka di sini hendaknya menjadi motivasi bagi kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, untuk ya menahan diri dari harta yang haram, ya, dan bekerja keras mencari harta yang halal, ya. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silakan makan, minum di surga ini hani'an, dengan tenang, dengan ya sedap, dengan enak. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dengan sebab apa-apa yang sudah kalian kerjakan di hari-hari yang sudah berlalu. Ya, maka kita semangat Bapak Ibu sekalian, ya, untuk ya juga berpuasa, ya, menahan diri dari hawa nafsu, ya, memperbanyak puasa sunnah, biar nanti di surganya mendapatkan buah-buahan yang segar, ya, yang mudah. Berkata Imam Al-Baghawi menafsirkan ayat tersebut, thimaruha qaribatun liman yatanawaluha. Buah-buahan di surga itu dekat sekali bagi siapa yang mau memetiknya. Fi kulli ahwalihi yanaluha, dalam keadaan apapun dia pasti bisa meraihnya. Ya. Baik sambil berdiri, wa qaidan atau sambil duduk, wa muttajian atau sambil berbaring. Yaqta'una kaifa sya'u, dia bisa memetik
buah tersebut dengan cara apapun. Ya, mau tangannya ngelensreh ke bawah gini Pak, tek, ngambil tetap bisa Pak. Mau tangannya ke atas, tetap juga bisa malah. Ya, jadi itulah kenikmatan nanti di surga. Ya, makanya sekarang ini meskipun ada yang haram di depan mata Pak, jangan diambil. Meskipun gampang, jangan. Yang syubhat ditinggalkan, jangan dipetik, jangan diambil. Karena nanti akan jadi penyesalan di hari kiamat. Ya. Tapi kalau yang halal dikejar, capek nggak apa-apa, sedikit pun nggak apa, yang penting halal. Ya. Karena nanti ganjarannya pun di akhirat ya akan diberikan kemudahan untuk memetik buah di surga. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu pula di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Insan. Surat Al-Insan surat ke-76 ayat ke-14. Surat Al-Insan surat ke-76 ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan naungan pohon-pohon di surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya dengan semudah-mudahnya. Ya. Wa dhullilat qutufuha tadlila, dimudahkan semudah-mudahnya Pak. Ya, sekali lagi tidak ada kesulitan dalam memetik buah di surga. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita tahu tadi buahnya banyak, buahnya tidak akan terputus dengan musim, ya, aman memakannya, ada sepasang, gampang memetiknya. Selanjutnya adalah buah di surga itu mirip penampilannya dengan buah sebelumnya, namun rasanya berbeda. Ya, buah yang mirip penampilannya dengan buah sebelumnya, namun rasanya berbeda. Ya. Silakan dilihat dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-25. Surat kedua ayat ke-25. Allah Jalla fi'ula berfirman, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kali mereka para penghuni surga diberikan rezeki buah-buahan di dalam surga-surga tersebut, maka setiap kali sama Allah dikasih buah, para penghuni surga ini pun mengatakan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ini buah ya sama dengan buah yang sudah diberikan kepada kami sebelumnya. Ya. Mereka diberikan buah-buahan yang mutasyabihah, serupa. Nah, di sini Pak. Ya. Jadi di sini ketika Allah menganugerahkan kepada penghuni surga itu buah, ya, maka dikatakan ya hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ini kan yang tadi ya, begitu. Ini kan buah yang sama dengan sebelumnya, begitu. Wa utubihi mutasyabiha, dan memang sengaja diberi yang mirip. Nah, apa penafsirannya? Maka ada dua penafsiran di sini, Pak. Ya. Ketika tadi hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ini buah yang telah kami diberi rizki sebelumnya. Nah, sebelumnya di sini ada dua penafsiran. Sebelumnya ketika di dunia atau sebelumnya ketika di surga. Ya. Ada yang menafsirkan sebelumnya ketika di dunia. Loh, ini kok sama dengan buah ketika di dunia? Ada apel, ada jeruk, ada alpukat, ada durian, loh. Kok sama ya dengan di dunia? Nah, sebelumnya ini berarti kembali kepada dunia. Ini penafsiran yang pertama. Ya. Ada penafsiran yang kedua, yaitu sebelumnya adalah ketika di surga. Di surga dikasih buah ini, setelah itu loh kok sama lagi, begitu. Ya, buahnya kok sama, begitu.
Berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ketika menafsirkan wa utubihi mutasyabiha, beliau mengatakan ya'rifuna asma'ahu kama kanu fid dunya. Ya. Nah, ini penafsiran yang pertama, yaitu para penghuni surga mengenali buah-buah tersebut seperti nama-nama ketika di dunia. Ya. At-tufah bitufah. Loh, ini apel ini, ya. Ini apel Malang ini. Oh, ini apel ya merah begitu ya. Waruman biruman. Buah delima di dunia sama dengan di surga. Qalu fil jannah, maka mereka pun mengatakan ketika di surga, hadzal ladzi ruzikna min qablu fid dunya. Ini kan buah yang sudah kami rasakan ketika di dunia. Wa utubihi mutasyabiha, sengaja sama Allah pada saat itu diberi buah yang serupa. Ya. Ya'rifunahu wa laisa huwa misluhu fit ta'mi. Mereka kenal bentuknya, kok sama ini apel, tapi ketika dimakan, Pak, rasanya berbeda. Ya. Rasanya tidak sama. Ya. Meskipun kita makan apel yang paling enak seperti apapun, Pak, ya. Dengan yang di surga tentu saja kalah jauh, Pak. Ya. Ini penafsiran dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam radhiyallahu ta'ala. Kemudian dari sahabat Ibnu Mas'ud dan juga dari beberapa orang para sahabat lainnya ketika menafsirkan wa utubihi mutasyabiha, yakni fil laun wal mar'a wa laysa yashtabi fit ta'mi, yaitu warnanya sama dengan di dunia, fisiknya, penampilannya sama dengan di dunia, tapi tidak sama rasanya. Ya. Sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan, la yushbihu syai'un mimma fil jannati ma fil dunya illa fil asma'. Kalau kata Ibnu Abbas, tidak ada sesuatu pun di surga itu yang sama dengan di dunia. Ya. La yushbihu syai'un mimma fil jannah ma fil dunya. Enggak ada sesuatu apapun di surga nanti yang sama bendanya dengan yang di dunia ini, enggak ada. Ya. Illa fil asma, cuma namanya saja sama. Ya. Apel tapi apelnya surga, penampilannya, warnanya, rasanya apalagi berbeda. Ini kata-kata Ibnu Abbas. Ya. Adapun Yahya ibn Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan, yu'ta ahaduhum bisuhfati min syai'. Yaitu penduduk surga didatangkan satu nampan buah-buahan, Pak. Ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu nampan buah semua isinya, Pak. Ya, maka dimakan semua habis. Fayaqulu minha, dimakan sama dia habis. Tsumma yu'ta bi ukhra, didatangkan lagi nampan selanjutnya, Pak. Ya, buah-buahan lagi satu nampan. Ya. Maka si penghuni surga ini pun mengatakan, hadzal ladzi utina bihi min qablu. Loh, kok sama, ya? Dengan nampan yang tadi. Isinya banyak kok sama semua, ya. Fataqulul malaikah, maka para malaikat pun berkata, "Kul, coba dulu, Mas." Ya. Coba dirasain dulu, ya. Fallaunu wahidun, warnanya, penampilannya memang sama. Wa ta'mu mukhtalif, tapi rasanya beda. Ya. Nah, ini menunjukkan ada dua penafsiran tadi, Pak. Ya. Jadi min qablu, ya, ini adalah buah-buahan yang sama dengan yang sebelumnya. Sebelumnya ini penafsiran pertama adalah sebelumnya ketika di dunia, ya. Tapi ada yang menafsirkan bentuknya sama, warnanya sama, tapi rasanya berbeda. Kalau kata Ibnu Abbas, enggak sama, cuma namanya tok sama, tapi semuanya berbeda. Ya. Pendapat yang kedua, sebelumnya, yaitu adalah ketika di surga. Dikasih satu nampan, dihabiskan, dikasih lagi satu nampan, loh, ini kan sama dengan yang sebelumnya. Gitu. Ya. Namun ternyata rasanya tidak sama, Pak. Ya, luar biasa di surga itu. Buah pertama enak, ya. Buah kedua rasanya sudah beda lagi, Pak. Lebih enak, luar biasa. Ya. Jadi nggak akan bosan. Bapak-bapak, ya,
misalnya makan apa durian yang paling enak sekalipun pasti akan kelenger. Ya, bacakan kelenger. Apalagi tiap hari makan durian tambah melenger. Ya, atau buah apa saja lah Pak. Ya, kalau setiap hari pasti akan ada bosannya. Nah, di surga itu tidak ada bosan Pak. Makanya buahnya pun ketika dimakan, buah selanjutnya sudah beda rasanya Pak. Luar biasa. Ya. Maka ini dari buah-buahan. Selanjutnya, yang kedua tadi Pak, inti makanan ada dua, buah sama daging. Nah, ya kalau tumbuh-tumbuhan itu buah biasanya. Kalau sayur itu enak sih, tapi biasanya ya sayur itu jarang yang manis Pak ya. Ya sayur itu untuk ya yang sehat-sehat begitu. Yang enak-enak itu buah biasanya. Ya. Nah, yang kedua adalah daging-dagingan Pak. Ya, daging-dagingan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur, surat ke-52 ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmim mimma yashtahun." Dan kami berikan kepada mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Ya. Dari daging-dagingan Pak. Nah, ini yang suka makan daging, ya. Suka makan sate, suka makan rawon, gitu, ya. Begitu pula daging-dagingan di sini adalah Ustadz saya senangnya itu ayam misalnya. Ustadz saya orang Surabaya senangnya bebek, ya, senangnya daging unggas. Nah, jangan takut, ya, ada di surga, ya. Allah firmankan dalam surat Al-Waqi'ah surat ke-56 ayat ke-20 21. Ya, surat ke-56 ayat 20 21. Ya, ini bagi yang suka daging ayam atau bebek gitu. Ya, Ustaz saya sukanya bebek kremes. Nah, silakan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fakihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun." Dan buah-buahan apa saja yang mereka pilih ada. Wa lahmi tayrin, dan daging burung apa saja yang mereka inginkan juga ada. Ya. Jadi ya mungkin di tempat lain nggak suka bebek misalnya, mau daging burung onta misalnya, ada semua Pak, silakan. Ya. Karena disebutkan walah mitoirin, daging burung apa saja, ya ada, silakan. Ya. Bahkan ya disebutkan di dalam Sifatul Jannah karya Ibnu Abi Dunya, yaitu dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, "Inna rajula fil jannati la yashtahi at-tayra min tuyuril jannah." Sesungguhnya nanti itu akan ada orang, ya, penghuni surga Pak, ya. Ketika di surga dia senangnya daging burung Pak, ya. Ketika lihat ada burung-burung di surga itu Pak, ya, langsung dia itu ngiler Pak, pengen, waduh itu burung dagingnya enak sekali kayaknya, ya, ya. Maka apa yang terjadi, ya, ketika dia melihat burung-burung surga itu kayaknya kok enak, fayakhiru baina yadayhi masywiyan, langsung burung itu Pak terjatuh ke hadapannya, plok, ya, dalam keadaan sudah ya siap dimakan, ya, masywiyan, sudah dipanggang gitu ya. Nah, itu kalau senangnya panggang. Kalau senangnya saya sukanya ayam bakar, saat plek langsung bakar plus kecapnya misalnya, ya, langsung Pak, luar biasa, ya. Fayakhiru baina yadayhi masywiyan, langsung terjatuh di hadapannya dalam keadaan sudah matang, sudah dipanggang, ya, luar biasa. Maka ini ya bagi mereka yang suka daging bebek termasuk, ya, belum ke Surabaya kalau belum makan bebek katanya, ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana kalau saya nggak cocok semua itu Ustaz, ya, saya cocoknya ya misalnya lalap, ya, senangnya sayur-sayuran saya itu Ustaz, ya, saya seringnya terong, itu kok nggak ada, ya begitu, ya. Atau daging tadi ada daging ayam, daging
ya. Sapi disebutkan dalam hadis riwayat Muslim disebutkan thaurul jannah, ya, para penghuni surga itu akan diberikan daging dari sapi-sapi di surga yang memakan rumputan di surga, ya. Jadi sapi ada, ayam ada, ya. Saya sukanya daging apa misalnya? Saya sukanya daging kerbau, Ustaz, misalnya, ya. Maka tidak usah takut Bapak Ibu sekalian, ya. Semua makanan yang Bapak inginkan ada, ya. Ustaz saya sukanya ikan ya Ustaz, ikan gurame misalnya. Insya Allah ada Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin surat ke-36 ayat ke-57, lahum fiha fakihatu walahum ma yad'un. Di surga itu mereka akan memperoleh segala macam buah-buahan dan akan memperoleh apa saja yang mereka minta, ya, ma yad'un. Apa yang diminta saya mau, ya, gurame bakar ada Bapak Ibu sekalian, gak usah khawatir, ya. Begitu pula dalam surat Fussilat ayat ke-31, surat Fussilat surat ke-41 ayat ke-31, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga itu kalian akan memperoleh apa saja yang kalian inginkan, dan di dalam surga kalian pun akan mendapatkan apa saja yang kalian minta, ya. Makanya Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, di surga ada onta enggak? Ada onta. Ya Rasulullah, ada kuda enggak? Ada kuda. Rasulullah lagi tanya, sudah. Ya, kata Nabi SAW, ya, walakum fiha ma tastayan husukum walahum fiha ma tad'un. Ya, pokoknya di surga apa saja yang kalian minta ada. Ya. Jadi kalau kita mau minta, ya saya sukanya itu ini Ustaz, ya. Ya makanan yang enggak ada di mana-mana Ustaz, ya. Insya Allah pasti ada Bapak sekalian, ya. Tapi mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mungkin nanti tanya jawab setelah adzan. Kita dengarkan dahulu kumandang adzan. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي
على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Silakan jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan. Iya. Buah handolah dengan sahabat handolah itu cuma sama namanya saja, Pak. Iya. Jadi memang orang Arab dulu itu kadang memberi nama dengan hal-hal yang mereka lihat ya, yang ada di lingkungan mereka. Hewan, buah, gitu kan ya. Dan nama-namanya itu diambil dari nama-nama hewan, sama seperti orang Indonesia terdahulu, ya. Orang Indonesia juga dahulunya membeli nama anak-anaknya juga nama-nama hewan, gitu ya. Namanya kebo, namanya macan, ya. Jadi lembu atau ya gajah, gitu. Nama-nama hewan. Sama dengan orang-orang Arab dahulu juga. Apa yang mereka lihat ya itu menjadi nama, termasuk nama-nama buah itu. Wallahu ta'ala. Ada lagi pertanyaan dari Bapak sekalian? Silakan Mas. Ya, silakan. Waalaikum. Nggih. Iya. Jadi kalau yang dimaksud dengan nafsu di sini adalah nafsu yang sifatnya adalah hawa nafsu begitu ya, yang membawa kepada keburukan sudah tidak ada, Mas. Ya. Tapi kalau nafsu di sini adalah artinya keinginan untuk kenikmatan-kenikmatan ya, seperti makan, minum, ya, kemudian berhubungan ya dengan suaminya atau istrinya, maka itu tetap ada. Ya, makanya disebutkan di dalam hadis ya, diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, yaitu pernah ada orang Yahudi datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Yahudi ini bersama teman-temannya berkata, "Ya Abul Qasim, alasta taz'umu anna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun." Wahai Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu katanya mengatakan bahwasanya penghuni surga itu makan dan minum. Betul? Ya. Terus dia mengatakan kepada teman-temannya, kalau dia ngomong iya, saya akan mendebat dia, saya akan menjatuhkan dia. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, bala, iya. Ya. Penduduk surga makan dan minum. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah, inna ahaduhum la yutaku wa tami'ati rajulin fil mat'ami wal masrabi wasyahwati wal jima'. Demi Allah, sesungguhnya seorang penghuni surga itu diberikan oleh Allah kekuatan 100 orang laki-laki. Fil mat'am, dalam nafsu makannya. Wal masrab, nafsu minumnya. Wal syahwah, syahwatnya. Wal jima', kekuatan berhubungan
suami istri. Ya. Jadi yang nafsu secara alami, kenikmatan ya alami itu ada. Yang tidak ada adalah keburukan-keburukan seperti hasad, iri, marah, cemburu, itu sudah nggak ada. Ya. Adapun kenikmatan-kenikmatan ini ya seperti makan minum ini ada. Begitu. Ya. Makanya tadi si Yahudi tadi ketika mendengar ya kalau gitu fa innal ladzi ya'kulu wa yashrab, orang yang makan dan minum pasti dia akan buang hajat, dan buang hajat itu jelek. Bukan kan di surga semuanya enak, semuanya bagus gitu. Ya kan? Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hajatu ahadihim arakun yafidu min juludihim misturihil misk. Penduduk surga itu sudah makan, sudah minum, penuh perutnya, ya. Maka keluarnya itu menjadi keringat yang wangi, seperti wanginya misik. Ya. Jadi makan yang banyak malah tambah wangi, gitu. Ya. Jadi ini jawabannya wallahu ta'ala. Ya. Ada lagi pertanyaan dari Bapak sekalian? Dari ibu-ibu ada? Baik, ya silakan. Hmm. Berkembang biak, Pak. Iya. Nggih. Hmm. Iya. Nggih. Iya. Yang pertama tadi, apakah kita akan berkembang biak? Wallahu a'lam, saya sendiri belum pernah mendengar hadis ataupun ayat yang menjelaskan bahwasanya penghuni surga itu kemudian hamil, melahirkan begitu ya. Ya. Namun disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wildanun mukhalladun. Ya. Nanti di surga itu para penghuni surga akan dikelilingi oleh anak-anak yang kekal. Artinya anak-anak yang tetap kecil terus, tetap lucu terus, ya. Nggak akan jadi besar gitu, nggak. Itu. Ya. Jadi mereka akan punya anak-anak yang, jadi orang yang memang senang dengan anak-anak, nggak usah khawatir, anak-anaknya banyak. Itu. Ya. Adapun tadi diberikan kekuatan 100 orang laki-laki itu artinya lelaki penghuni surga itu adalah sempurna sekali, Pak. Ya, sangat-sangat sempurna. Ya. Makanya nanti kadang kan ibu-ibu tanya, "Loh, nanti suami saya punya 70 bidadari bagaimana Ustadz?" gitu, ya. Maka tenang, ibu-ibu tidak usah khawatir karena di surga itu sudah tidak ada rasa cemburu, sudah dicabut itu, Pak. Ya. Dan juga bayangkan suami ibu itu menjadi seorang suami yang seperti 100 orang kekuatannya begitu. Ibaratnya ibu itu ya saya mau bilangnya agak gimana gitu ya. Seperti kalau orang itu dikeroyok 100 orang begitu, Bu ya. Jadi tidak perlu khawatir ya, karena suaminya itu 100 kali lebih romantis, 100 kali lebih hebat, luar biasa. Ya. Jadi itulah kenikmatan yang sempurna di surga. Dan apakah di surga itu senang-senang saja? Iya. Ya. Di surga itu tidak ada kematian, ya. Tidak ada sakit, ya. Tidak akan tua, ya. Jadi penghuni surga itu masuk diberikan usia tertinggi, usia paling ini ya, kalau kata para ulama, usia manusia itu paling puncaknya itu adalah ketika usia 33 tahun. Ya. Maka penghuni surga itu nanti akan masuk dalam usia 33 tahun. Meskipun tidak ada dalil ya, cuman ini disebutkan di dalam tafsir-tafsir para ulama. Ya. Artinya ya mereka akan muda terus, akan terus kenikmatan-kenikmatan yang tiada terputus. Itu. Jadi tidak ada keburukan. Jadi memang ya di dunia inilah, makanya dunia ini darul bala. Dunia ini tempatnya kesulitan, tempatnya ujian, tempatnya nggak enak ya di dunia. Ya, maka kita bersabar ya. Tadi ya digambarkan buahnya itu gampang dipetiknya ya.
Nah, itu menggambarkan